92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali nih Sobat Budaya kembali lagi menyapa kita Sobat Budaya di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 12 September 2024. Gimana kabar tak? Iya, mudah-mudahan sehat walafiat Sobat Budaya di. Nah, seperti biasa kalau di jam 11 ini kita bersama dalam program acara yaitu obrolan UMKM. Namun kali ini dengan dua narasumber kita ya. Dengan dua narasumber kita nih Sobat Budaya, ada Bapak Adrian Said. Beliau adalah Investment Advisor PT Panin Sekuritas Tbk atau analis investing.com. Ada juga Ibu Reski Batiar, Sales Supervisor BNI Cabang Makassar. Nah, Sobat Budaya, tentunya kali ini ya masih berbicara tentang UMKM. Topik kita adalah intervensi investasi dalam situasi deflasi bagi pelaku UMKM. Nah, Sobat Budaya, kabarnya di bulan September ini Indonesia memasuki kondisi deflasi. Nah, kira-kira nih, apa sebenarnya kondisi deflasi tersebut dan seperti apa dampaknya pada pelaku UMKM kita, Sahabat Budaya? Selengkapnya sekali lagi kita bersama di program acara obrolan UMKM edisi hari Kamis 12 September 2024 hari ini. Dan tentunya kita undang partisipasi pendengar kita juga. Silakan yang penasaran dengan topik kita kali ini di 0811 400 9250. Langsung aja kita menyapa kedua narasumber kita. Iya, Assalamualaikum Pak Adrian Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dwi. Iya, gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Narasumber kita yang kedua yaitu ada Ibu Reski Batiar. Bu Reski, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pasti. Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Semoga pendengar RRI juga kabarnya baik-baik. Oke. Untuk siang hari ini kita ngobrol santai-santai aja ya. Oke, dan ini ada kaitannya juga sih sebenarnya dengan UMKM gitu ya, Pak Bu ya. Oke, saya mau ke Pak Adrian dulu lah. Oke, ya. silakan. Oke deh. Nah, Pak Adrian, kira-kira nih bagaimana kondisi ekonomi makro saat ini? Dan tentunya faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya deflasi gini? Baik Mbak Dwi, jadi saya menyapa dulu selamat siang pemirsa ya. Jadi kalau kita merujuk pada judul pada hari ini memang keren ya, ngeri-ngeri sedap ya. Karena benar. Itu ada 3 sub yang harus kami gabungkan. Pertama yaitu UMKM, kemudian investasi, kemudian juga deflasi. Seperti itu. Tapi terkait dengan pertanyaan pertama, gimana dengan ekonomi makro kita saat ini? Jadi saat ini deflasinya kita memang ada beberapa periode yang lagi penurunan ya, lagi penurunan ekonomi, di mana saat ini dari PDB-nya kita 2,9 ya, turun ke sekarang 2,5, sekarang yang terakhir itu 2,12%. Dan itu hampir sama dengan inflasi di Makassar. Inflasi Makassar 2,0 sekian, jadi lebih rendah lah ya. Iya. Nah, namun yang perlu kita pahami terkait deflasi ini kan dari definisinya deflasi itu sendiri. Apa sih deflasi itu? Deflasi itu penurunan harga-harga. Penurunan harga-harga. Ataupun pendapatan gitu kan. Nah, tapi sekarang kita harus bisa menjawab dulu dari hati nurani kita. Apakah harga-harga sekarang di pasaran, khususnya ibu-ibu, Mbak Dwi maupun Mbak Reski kan yang biasa belanja di mall itu, apakah barang-barang saat ini turun apa enggak? Kalau menurut saya sih enggak. Enggak ya? Iya, saya pun seperti itu. Mungkin Mbak Reski itu seperti itu ya? Iya. Datar-datar cenderung naik. Nah itu dia. Benar. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi ini dari angka sih memang deflasi, tapi dari reality saya rasanya lebih kepada purchasing power, daya beli masyarakat yang sedang menurun. Iya, betul. Hal itu ditandai dengan indikator ekonomi. Pastinya kalau kita berbicara pasti ada data yang kita gunakan. Saya menggunakan data dari trading economic ya, di mana ada data yang namanya retail sales. Retail sales ini menunjukkan aktivitas transaksi masyarakat retail itu ternyata di bulan Juli kemarin data terakhir itu minus 7%.
Itu customer itu. Nah, retail sales, data retail transaksi belanja masyarakat kecil tuh. Minus 7%, berarti minus dong ya? Minus. Kemudian di beberapa bulan sebelumnya, di Juli, sebelum Juli lagi itu sempat naik, tapi naiknya cuma 0, sekian, tidak sampai 1%. Sedikit ya naiknya ya Pak Adrian. Itu artinya melemah. Iya kan? Melemah kemudian minus di Juli kemarin. Jadi memang kalau saya melihat dari sisi angka memang inflasi kita terjaga. Dari sisi pemerintah mungkin sudut pandang pemerintah inflasi kita terkendali karena memang turun ya. Karena inflasi itu ada dua, ada core inflation, inflasi inti dan juga inflasi umum. Memang inflasi secara keseluruhan itu turun ke dari 3% turun ke 29, 25, yang terakhir 2,12 turun. Kalau dari sudut pandang pemerintah ini memang rendah. Gitu. Tapi mohon maaf saya potong, deflasi inflasi itu perbedaannya apa sih? Ya, kalau inflasi itu kan harga-harga naik. Harga-harga naik dan mengurangi daya beli. Seperti itu inflasi. Deflasi. Jadi itu kita pernah mengalami inflasi yang tinggi di tahun kemarin kita sampai 6% loh. Saat itu Amerika juga mengalami inflasi yang tinggi, hiperinflasi di level 9,1% atau tertinggi selama 4 dekade. Nah, akhirnya kebijakan Bank Sentral Amerika dan Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga untuk meredam kenaikan inflasi. Nah, dan usaha yang dilakukan pemerintah itu akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya turun bertahap. Nah, turun akhirnya 3%. Sekarang turun ke level 2,12. Nah, kalau turun terus ini kan dari sudut pandang ini kan melemah. Itu akhirnya deflasi. Ya kan? Nah, deflasi, tapi kalau kita mengacu pada definisi, deflasi kan penurunan harga-harga. Nah, sekarang pertanyaan kita uji balik itu, apakah harga menurun? Menurut saya nggak menurun. Nggak lah. Gitu ya. Berarti kita kombinasikan lagi, kita cek lagi data retail sales, ternyata memang daya beli masyarakat melemah, minus 7% di bulan Juli, dan bulan sebelumnya itu juga sempat naik tapi 0, sekian. Itu kan angka-angka riskan ya seperti itu. Jadi memang ada pelemahan daya beli. Nah, kemudian itu dari sisi deflasi. Terus apa hubungannya dengan UKM? Apakah langsung saya jawab ini atau gimana? Ya boleh. Biar lebih panjang nih. Iya, karena kalau di retail kan itu biasanya memang yang saya lihat itu penurunan memang jelas terlihat gitu ya. Nah, kalau dari UKM sendiri kira-kira kayak gimana nih? Terus kemudian kita beralih ke UKM ya. Sebenarnya UKM dulu nih ternyata, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. UKM dulu. UKM ini kan usaha kecil mikro menengah, gitu kan. Suatu usaha dari yang diciptakan, dikerat oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, itu UKM. Nah, UKM ini sebenarnya merupakan pilar utama bangsa yang memberikan kontribusi plus minus 60% kepada pembangunan ekonomi bangsa loh. Jadi jangan salah, masyarakat kecil menengah itu adalah memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan bangsa. Dan sangat terbukti bahwa UKM ini dalam kondisi apapun selalu memberikan atau menjadi garda terdepan perekonomian. Di saat COVID kemarin itu kan ekonomi mati suri kan. Betul. Hotel, penerbangan semua itu gulung tikar tuh. Tapi UKM itu orang Bugis bilang gak ada ya. Itu masih ada di pinggir jalan tuh. Masih ada online yang jual-jual apa gitu kan. Nah, di tahun krisis juga 98 kalau nggak salah itu ya. UKM juga yang bisa bertahan tuh, kegiatan ekonomi kecil. Nah, jadi sangat membuktikan bahwa Indonesia ini memang tumbuh dari konsumsi. Jadi Indonesia ini sulit untuk kolaps ya, kalau menurut saya pribadi, karena kita ini suka belanja loh, masyarakatnya kita suka sedikit-sedikit ngemil lagi. Tidak bisa diragukan lagi, memang seperti itu. Jam istirahat pesan online lagi dan lain sebagainya. Jadi ekonomi Indonesia itu tumbuh dari masyarakatnya itu sendiri, beda dengan negara lain. Nah, jadi UKM inilah yang memotori pergerakan itu. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin untuk sementara. Oke. Nah, kira-kira nih apa sih sebenarnya dampak utama dari deflasi terhadap investasi secara umum, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian nasional ini? Oke. Tadi udah UKM, sekarang kita masuk ke investment ya. Kalau kebetulan saya backgroundnya dari investment ya, dari capital market. Jadi sorry saya agak kurang sehat nih. Jadi kita ke investasi. Nah, di pasar modal, sebelum saya masuk pasar modal, biasanya tuh kalau secara hierarki, ketika terjadi inflasi yang tinggi, itu harus dibarengi dengan investasi agar bisa melawan inflasi. Nah, kalau inflasi kita kemarin sebelum saat ini ya itu 3% ya.
Terus misalnya deposito perbankan, nanti Mbak Reski juga nih karena dia di perbankan nih. Deposito itu 3%. Kalau kita dapat deposito 3%, inflasi 3%, artinya kan kita baru break even, belum ada keuntungan. Jadi harus ada usaha investasi yang bisa memberikan return keuntungan di atas 3%. Itu investasi. Nah, dan biasanya pada saat itu masyarakat harus mengeluarkan expand yang lebih more expanding ya untuk bisa berinvestasi. Tapi pada saat terjadi deflasi, saya rasa ini momen yang sangat bagus sekali karena biasanya masyarakat itu sesuai yang tadi saya katakan, deflasi terjadi pengurangan daya beli ya, penurunan daya beli. Uangnya ada sih ya. Uang kita ada, tapi ditabung gitu, jaga-jaga, was-was. Kan harga-harga juga ya masih seperti itu. Nah daripada uang itu di lemari, di brankas, mungkin kita berinvestasi saat ini. Bisa membeli saham, bisa membeli emas, obligasi dan lain sebagainya di BNI juga ada seperti itu. Tapi kembali lagi saham atau emasnya itu bagus kalau misalkan harganya tidak melonjak juga. Iya. Sekarang ini kan lagi naik nih, lagi mau naik nih. Benar. Dan saat untung ya ditanya itu, saat ini berhubung karena di bulan September ini itu The Fed Bank Sentral Amerika akan memangkas suku bunganya ya dari 5,5 ke kemungkinan 5%, 50 basis point itu, dan saya yakin Bank Indonesia juga akan mengikuti ke level dari 6,25 ke 6%. Itu biasanya akan menyebabkan harga-harga investasi akan naik. Dan terbukti pasar modal saham sekarang udah naik tuh. Tapi masih ada yang turun, misalnya Telkom itu saatnya untuk dibeli. Nah, kemudian kalau kita cari korelasi yang lebih signifikan antara UKM dan investasi, saya mau katakan gini, UKM itu kebetulan di capital market, pasar modal, melalui Kementerian Perekonomian itu udah menyediakan fasilitas memberikan pintu gerbang sebesar-besarnya kepada pelaku UKM untuk bisa melantai di bursa efek, untuk IPO namanya. Jadi sekarang itu udah banyak tuh pelaku usaha, koperasi ya, usaha mikro yang sudah melantai di bursa dan sudah bisa diperdagangkan sahamnya tuh. Ada saham namanya TBK ya, kalau perusahaan sudah melantai TBK. Nah, jadi UKM yang asetnya sudah dirasa cukup ya, karena ada kriteria tertentu, dia sudah bisa melantai di bursa. Kalau mereka melantai di bursa efek, itu ada keuntungan yang dia peroleh, yaitu mendapatkan pendanaan langsung dari masyarakat. Itu tentu bisa digunakan untuk ekspansi bisnis, membangun perusahaan, menambah karyawan dan lain sebagainya. Kira-kira hubungannya antara UKM dan inflasi seperti itu. Nah, kalau dari sisi insentif mungkin ya, dan lain sebagainya ya. Insentif itu saya rasa UKM ini saat ini sudah mendapat insentif pajak dari pemerintah 0,5%. Tapi kemungkinan di tahun 2025 udah berakhir tuh, karena ini insentif pasca Covid seperti itu, Mbak. Jadi pemerintah memang memberikan banyak insentif kepada pelaku UKM ya, berupa pertama yaitu penurunan bunga ya, subsidi bunga, KUR ya, kredit usaha. Nanti mungkin Mbak Reski bisa yang singgung itu kredit usaha. Kemudian juga ada kredit restructure. Kredit restructure ini pada saat Covid kan terjadi banyak tuh kredit yang NPL-nya tinggi tuh, kredit macet. Nah, pemerintah juga memberikan kelonggaran untuk pembiayaan, tenornya ditambah seperti itu. Kemudian pajak ya, pajaknya juga diturunkan jadi 0,5%. Kurang lebih seperti itu. Berarti seperti itu langkah-langkah yang diambil pemerintah gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita ke Mbak Reski nih, Pak Adrian ya. Kira-kira bagaimana peran sektor swasta nih dalam mendukung stabilitas ekonomi di tengah situasi deflasi? Kira-kira nih, apakah ada potensi investasi yang bisa dimanfaatkan atau kayak gimana? Iya, saya rasa peluang investasi anytime, kapanpun seseorang itu bisa berinvestasi, gitu kan, apalagi swasta tuh. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa UKM dalam hal ini, jika mereka ingin berinvestasi, tentu pertama dia juga bisa tadi bisa melantai di bursa efek seperti itu. Kemudian pelakunya sendiri, pelaku usaha UKM itu kan juga tentu bisa mereka berinvestasi. Investasi ini kan banyak bentuknya, ada modern investment ya, ada investasi modern seperti membeli saham, membeli obligasi, reksadana dan sebagainya. Ada juga traditional investment, misalnya membeli lahan gitu kan, membeli emas dan lain sebagainya. Jadi kesempatan dalam kondisi deflasi ini memang lebih baik untuk memulai investasi dibanding saat inflasi. Karena inflasi itu harga-harga tinggi, banyak pengeluaran, tapi kalau hitung-hitung mau berinvestasi, aduh
ada lagi nih uang yang harus dilebihkan. Nah, kalau deflasi kan ini kayaknya banyak berpikir lagi gitu ya. Iya, kalau deflasi kan ada uang, tapi ditahan-tahan dulu. Daripada ditahan-tahan gitu, mending kita investasikan aja. Kurang lebih seperti itu. Iya, karena kalau misalkan uangnya juga ditahan-tahan, nah makin lama kan makin ini juga apa-apa tuh segala barang-barang biasanya naik lagi begitu ya. Iya, betul sekali. Mending langsung saja investasi gitu ya. Iya, betul. Iya, kalau mencukupi duitnya gitu loh, Pak. Iya. Kalau uangnya enggak ada, nggak bisa. Dan investasi saat ini itu gini, investasi itu dulu kan cuma capital market tuh yang adalah investasi. Misalnya saya di panin sekuritas. Nah, misalnya ada perusahaan sekuritas itu gini saya jelaskan. Sekuritas itu dia bisa menjual produk, misalnya menjual saham, reksadana, obligasi. Selain itu juga bisa sebagai underwriter, penjamin emisi ketika ada perusahaan yang ingin melantai, katakanlah di Makassar. Mungkin ada pendengar ya, pemirsa yang memiliki usaha UKM yang modalnya udah cukup 50M ke bawah ya, standar untuk perusahaan-perusahaan skala kecil. Mereka mau go public, gimana caranya? Ya tinggal hubungi kami di perusahaan sekuritas ya. Nanti kami arranger akan kerjasama dengan bursa, dengan otoritas dan lain sebagainya agar bisa melantai di bursa efek. Tapi luar biasa ya, di bawah 50M. Iya, karena untuk perusahaan skala menengah itu 50M, skala besar itu 250M, kalau skala kecil 200, di bawah 50M itu masuk ke papan akselerasi dia gitu. Dan banyak sekali pelaku koperasi UMKM itu yang udah melantai di bursa loh, dan dia dapat dana miliaran, puluhan miliar. Daripada mereka harus ambil di perbankan dengan bunga yang tinggi, seperti itu mending melalui penggunaan IPO seperti itu. Gitu. Oke, baik Pak Adrian ya. Kita tinggalkan dulu dan kita akan menuju ke Mbak Reski. Mbak Reski, langsung aja dengan pertanyaan nih buat Mbak Reski ya. Kira-kira nih bagaimana deflasi berdampak pada pelaku UMKM nih, terutama dari sisi harga dan permintaan gitu. Jadi kalau di BNI kita tuh saat ini sangat salah satu bank ini ya. Jadi kita juga merupakan stakeholder dalam pelaku UMKM. Jadi dalam penyediaan dana baik itu secara kredit, ya kan karena ada kurs sekarang ya Pak, dilihat bahwa kita memang sebagai media untuk go publiknya mereka, go digitalisnya mereka, dan akhirnya nanti kita berharap para pelaku UMKM ini akan menjadi go global, artian dia naik kelas menjadi ke pasar ekspor. Jadi bukan main dalam artian khususnya di wilayah Makassar saja. Jadi BNI itu kita ada program Ekspora. Di situ kita merupakan binaannya Ekspora itu kita akan jadikan pendampingan, pelatihan di mana proses stepnya itu ada di dalamnya. Begitu juga pelatihan terhadap pelaporan keuangannya yang nantinya mungkin bayar-bayarnya itu kita akan berikan suatu pelatihan pelatihan baik itu secara offline maupun online juga. Ekspora itu apa sih? Jadi dia kita punya tempat memang Bu ya di kantor khusus untuk para pelaku UMKM bisa trade market barang-barang produknya mereka. Iya, Bu. Semacam pelatihan ya. Sangat eksklusif kalau di kantor kami seperti itu. Jadi para pelaku UMKM ada media untuk mereka melakukan usaha transaksi ekspor impor gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi adakan pelatihan gitu. Nah, ini pelatihannya mungkin tidak langsung keseluruhan gitu. Mungkin ada satu tema yang harus ini misalkan ya, cara untuk memasarkan atau mungkin cara biar mendapat keuntungan kayak gitu-gitu ya, pastilah. Dari step yang pertama yang go produktif, go digitalis dan go global. Jadi kita juga berhubungan dengan stakeholder yang terkait seperti cukai. Jadi kita ada beberapa stakeholder itu yang akhirnya kita bikin trademark seperti event basar, pameran-pameran yang memperkenalkan produk-produk mereka di mana di event itu mereka akan bertemu. Dengan begitu kita sebagai entitas yang keuangannya, pengadaan dananya, baik secara kredit maupun fasilitas step-step yang tadi seperti itu. Berarti sebagai pendamping ceritanya gitu ya. Pendamping. Dan tentunya mengadakan berbagai event-event
ini khusus untuk para pelaku UMKM. Iya, dan kita juga ada portalnya Bu. Ada. Iya Bu. Iya Bu. Jadi lebih lengkapnya bisa dilihat. Ekspor itu program khusus BNI ya? Program khusus BNI untuk Iya, salah satu bank yang ada di UMKM khusus ya. Keren juga ya. Baik, kalau begitu kira-kira nih apa tantangan utama yang dihadapi UMKM nih dalam mempertahankan likuiditas dan keberlanjutan usaha ini sangat deflasi gitu, Bu Res. Suatu tantangan buat pelaku UMKM ada di situasi deflasi saat ini karena begitu daya tahan beli customernya menurun, jadi keuntungan mungkin bisa tidak sesuai dengan harapan. Disinilah BNI berperan ketika masuk ke dalam program Ekspora kami menawarkan bantuan dana kredit. Oh gitu ya. Oh begitu. Jadi solusinya dari pihak bank ini memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM gitu ya. Proses karena kan rata-rata kan tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM itu dana kurang gitu ya. Likuiditasnya ya. Betul sekali. Jadi ini pihak bank ini yang memang tugasnya untuk gimana caranya supaya pelaku UMKM ini tidak terkendala dengan yang namanya dana gitu ya. Oke, seperti jadi itu. Jadi bukan sekedar pelatihan, tapi dana juga ya? Dana di dalam prosesnya menuju ke go global, masuk ke pasar ekspor itu kita melihat kalau pendanaan memang kita membutuhkan penambahan dana, kita akan berikan. Oke. Seperti Korea 1 sampai 500 juta. Oke, jadi mulai dari mana? Mohon maaf, mulai dari nilainya? Jadi kita ada KUR, ada BNI Wirausaha, BNI Modal Kerja, BNI Investasi. Jadi kalau KUR melihat kapasitas tahapan dia, kesanggupan bayar debiturnya kita, para pelaku UMKM tersebut. Oh, jadi melihat kesanggupan dari para pelaku UMKM. Jadi kami mewajibkan juga para pelaku yang menjadi binaan Ekspora itu semua transaksinya memang kami harapkan di BNI ketika pengajuan. Salah satu bank yang ada di ini ya. Oke. Jadi pertimbangan memang berharap bahwa pelaku melakukan transaksinya melalui bank kami, proses transaksinya di BNI. Oke, baik. Salah satu bank yang ada di Indonesia. Oke, baik Bu. Kali ini kebijakan mikroekonomi apa yang seharusnya diterapkan untuk melindungi UMKM dari dampak negatif deflasi gitu Bu? Kalau yang mikro ya paling kalau di BNI kita memberikan itu ya solusi pendanaan saja. Kredit mikro ya. Kredit mikronya. Oke. Mungkin Pak Adrian mungkin dalam sisi investasi. Nah, kira-kira nih Pak Bu Reski, ada tidak pelaku UMKM yang pernah ya, yang berhasil ataupun gagal? Nah, bisa diceritakan contoh UMKM ini yang berhasil atau gagal dalam bertahan dalam situasi deflasi misalkan? Kalau melihat di binaan Ekspora begitu banyak juga yang go internasional ke mancanegara ekspornya karena kita didukung oleh stakeholder yang tadi saya sampaikan. Kita tidak berdiri sendiri, artinya event ada trademark yang kayak Basar, event-event yang memang diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang binaan Ekspora kami. Disitulah event yang mereka menampilkan produknya dan dilirik oleh buyer-buyer. Ya, kita sebagai untuk go digitalisnya kita juga mau melatih cara pelaporan keuangannya. Di situ berhubungan langsung dengan peningkatan produk mereka. Oke, jadi sudah ada go internasional gitu ya. Jadi itu naik kelas. UMKM naik kelas gitu ya. Dari Makassar ya? Sudah banyak Pak, karena kalau ya silakan Pak Adrian. Kalau di BNI kan kita ada kantor cabang di luarnya seperti di Singapura. Yang terakhir ini kita ada buka BNI Sydney. Jadi link untuk masuk ke pasar mancanegara itu ekspor sangat terbuka sekali pada program kami yang ekspor ini. Namun dari UMKM yang gagal sendiri nih ada juga kah Bu Reski? Ya biasanya mungkin dengan personnya dia, jadi sanggupan bayar nasabahnya, bina ekspornya kita sendiri. Jadi mungkin kurang maintenance dengan produknya. Ya jadi bukan dari sisi kita sebagai pendamping, tapi mungkin dengan
Namun apa yang harus dilakukan dari pihak bank sendiri ini agar UMKM-nya tidak gagal lagi untuk selanjutnya, Bu? Kita sering melakukan sharing terhadap inovasi barang-barang yang tren saat ini. Kita selalu seperti mengadakan pelatihan yang webinar. Jadi mereka juga teredukasi apa-apa saja yang lagi tren di dunia ini. Maksudnya kalaupun skala kecilnya mereka bisa jadi lebih besar. Oke. Saya kira ditambah dananya lagi. Ya itu dia juga. Iya, kalau dia dalam prosesnya sudah terjadi peningkatan dalam keuangannya, akan kita lirik juga dengan penambahan top up. Oke, baik Bu Reski ya. Dengan Pak Adrian kita tahan dulu, kita dengarkan dulu lagu biar kita lebih enjoy lagi untuk di program acara obrolan UMKM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun. Dengan tema relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia Maju. Melalui momentum peringatan hari ulang tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen, yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama. Oke, kita masih bersama di program acara Obrolan UMKM untuk hari ini, Sobat Budaya, di hari Kamis tanggal 12 September 2024. Dan tentunya masih dengan narasumber kita, Bapak Adrian Sayed dan Bu Rizky Bahtiar, terkait dengan intervensi investasi dalam situasi deflasi bagi pelaku UMKM. Oke, Pak Adrian, ya. Gimana, masih semangat nih? Sangat semangat. Sangat semangat. Oke, dan kita lanjut lagi nih, ya. Kira-kira nih Pak Adrian, ya, bagaimana sih investasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi dampak deflasi terhadap UMKM nih? Iya, jadi investasi ya. Jadi investasi tadi saya katakan lagi bahwa investasi itu sebenarnya suatu upaya yang kita lakukan dalam kondisi apapun, mau itu deflasi ataupun inflasi. Tapi paling bagus dilakukan pada saat terjadi deflasi seperti saat ini. Iya. Karena deflasi itu meskipun secara pengertian bahwa terjadi penurunan daya beli, tapi penurunan daya beli ini bukan berarti bahwa masyarakat itu tidak ada uangnya. Mereka ada uang, tapi mereka cuma berhati-hati dalam penggunaan. Tapi ada tuh yang tidak ada uangnya, jadi tidak mau dia beli, begitu ceritanya. Ada itu tergantung. ada. Ya, itu balik lagi kepada tingkat literasi yang dilakukan oleh stakeholder, baik itu dalam perbankan, capital market maupun juga dalam hal ini otoritas jasa keuangan seperti itu. Iya. Yang terjadi adalah sebaiknya lagi-lagi melakukan investment, karena sangat terbukti bahwa
dari tahun ke tahun inflasi kita itu kalau inflasi itu harga secara angka sih ya rendah ya, saat ini kan 2,12%. Nah, yang masalah adalah harga yang terus naik. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Karena kita sering menggunakan angka itu sebagai patokan, rujukan. Seolah-olah ekonomi kita bagus-bagus saja. Padahal masyarakat di bawah sedang tidak baik-baik saja. Gitu loh. Bayangin saja tuh, beberapa waktu yang lalu tarif tol naik, kan? Tarif listrik naik, ya. Terus apalagi subsidi BBM ya itu dicabut gitu kan. Sehingga masyarakat itu kehilangan daya ungkit, kehilangan kekuatan untuk melakukan pembelian. Apalagi dalam waktu dekat ada lagi nih aturan baru Pertalite apa QR dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bayangin ya kalau masyarakat ini fakta itu kan harus menggunakan handphone ya untuk daftar dan lain sebagainya. Perlu diketahui pemerintah bahwa masyarakat ini banyak juga kaum yang masih di bawah garis kemiskinan yang tidak memiliki smartphone ya. Mungkin dia punya handphone untuk nelpon aja tapi nggak punya internet gitu kan. Nah, belum lagi dari tingkat pendidikan yang mungkin masih ada yang belum bisa membaca dan lain sebagainya. Betul. Kalau harus membeli BBM Pertalite dengan menggunakan handphone, harus kan mengeluarkan lagi dana untuk beli pulsa dan lain sebagainya yang sebelumnya tidak. Nah, kalau hal itu dibebani lagi pada masyarakat kecil, tentunya mereka akan lebih terpukul lagi nih. Daya beli semakin menurun. Jadi saya harap kepada pemerintah, selain kita masyarakat mendukung terkait pembangunan negara kita, juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat seperti seperti membeli gas harus bawa kartu keluarga, jangan yang ribet-ribet gitulah. Terus pusing tonji orang kalau bawa gini kartu keluarganya belum kena cara di lemarinya tahu. Betul. Pasti mereka pusing gitu kan. Tambah pusing uang sudah menipis. Pusing lagi cari kartu keluarganya. Seperti itu. Jadi ya memang kalau balik lagi bahwa sekarang ini saya singgung di sisi investment ya, di pasar, di investasi itu kan kita ada investasi tradisional seperti emas, emas, terus lahan ya, tanah yang memang terbukti sangat naik terus tuh harganya. Tapi laku tonji? Laku bagi yang ada uangnya ya. Yang nggak ada uangnya nggak laku. Gigit jari. Emas itu terbukti tuh berapa persen tuh sekarang emas dunia menyentuh level 2.550 US per troy ounce. Bagaimana banyak peminatnya emas? Iya betul sekali. Kita lihat sekarang para owner yang ada di Sulawesi Selatan itu penuh dengan emas-emas. Iya, betul sekali. Sekarang emas itu kalau nggak salah 1.500.000 per gram. 1.500.000. Iya. Naik ya ternyata. Dulu-dulunya cuma 300.000 kan, zaman-zaman dulu. Nggak kita tahu kan waktu zaman dulu. Zaman dulu yang harga gitu saya belum dapat. Saya dapat. Saya nggak dapat. Udah lewat kayaknya. Mbak zaman milenial ya. Kalau saya zaman kolonial. Iya, percaya kok. Percaya ya? Enggak percaya saya. 17 tahun kok. Siap. Sehingga harus investasi. Nah, terus saat ini kalau yang mau modern ada lagi tuh, misalnya membeli obligasi. Obligasi ada yang SWR yang terbaru, sukuk wakaf retail itu memberikan kupon atau bunga itu 6,5%, lebih tinggi daripada deposito. Deposito 2,5 sampai 3%. Kemudian ada juga reksadana pendapatan tetap. Ini reksadana pendapatan tetap itu dia alokasi asetnya 80% itu di obligasi. Nah, selebihnya di saham atau di pasar uang deposito. Nah, seperti itu. Dan kalau orang mau membeli itu bisa diperbankan juga loh. Di tempatnya Mbak Reski juga ada. Jadi bukan cuma di capital market, sekarang bisa belanja di sana. Kebetulan Mbak Reski saya kenal dulu. Mbak Reski di ini terus ya, di promosi terus ya. Beliau ini guru saya. Iya. Kan bisa juga ya itu ya. Saya berhasil di ada ujian, kebetulan beliau ini yang mengajarkan saya dan alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini saya sangat grogi nih berbarengan dengan guru ya, suhu. Dengan guru, aduh. Bukan dari guru kayaknya suhu ya. Iya. Jadi sekarang masyarakat kalau ke bank itu sebenarnya dulu masyarakat kalau ke perbankan itu cuma menabung. Iya betul. Menabung atau ambil kredit.
kredit. Iya, itu yang saya tahu, menabung dan ambil kredit. Sampai sekarang ini kan, iya, benar. Literasi ke masyarakat masih kecil, masih sedikit. Padahal ke bank orang bisa berinvestasi, beli obligasi ada, obligasi pemerintah. Ibu Sri Mulyani itu menjual obligasi negara ke masyarakat untuk pendanaan APBN kita itu melalui perbankan loh, jangan salah. Oh iya. Itu ada obligasi namanya FR, ada sukuk retail dan lain sebagainya. Di perbankan sekarang bisa beli. Tapi ribet tidak? Enggak ribet. Jadi kalau Mbak Dwi biasanya cuma nabung di deposito, beli aja obligasi atau sukuk yang syariah. Oke, gitu. Mahal nggak? Itu cuma minimal 1 juta kalau nggak salah. Oh, minimal 1 juta aja. Ada lagi obligasi dolar, Indom namanya, itu bebas pajak loh. Jadi sarana investasi sekarang itu ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Banyak sekali, Mbak. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak Adrian, apa sumber investasi yang paling potensial dalam situasi deflasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri? Kalau sumber investasi sih biasanya kita kaitkan dengan risk profiling ya. Waktu Mbak Reski ujian saya ingat sekali ya di kebetulan saya asesornya waktu itu ya. Ada namanya risk profiling ya seperti itu. Jadi sebelum nasabah berinvestasi itu kita lihat risk profilingnya dulu, apakah dia termasuk risk averse gitu ya, conven gitu. Dia apa namanya Mbak Reski, saya agak lupa tuh. Dia moderat. Moderat ya, oke. Ternyata Mbak Reski hafal ternyata. Harus dihafal. Ya, kalau moderat ini kan dia 50-50 tuh, dia agak bisa menerima resiko dan juga tapi tetap mau keuntungan. Terus ada juga agresif yang dia siap menerima resiko. Seperti itu. Ada juga konservatif yang hati-hati sekali nggak mau menerima resiko. Nah biasanya kita sarankan kepada obligasi seperti itu. Nah, kalau moderat reksadana, kalau yang agresif kita saham gitu kan. Nah tinggal dia mau pilih produk yang mana. Sekarang kalau produk luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ya itu tadi Indon, obligasi Indon. Jadi setiap sebulan sekali apa 3 bulan sekali itu dia dibayarkan bunganya itu dengan kurs dolar loh. Nah kita tahu bahwa dolar itu kan rupiah selalu melemah. Sekarang rupiah sempat menyentuh 16.300 meskipun sekarang menguat di 15.200 kurang lebih. Nah tapi secara hierarkis, secara long term kita lihat rupiah selalu melemah benar. Jadi kalau orang berinvestasi pada saat rupiah 14.000 terus nanti rupiah ke 17.000, 18.000 pasti dia untung. Gainnya sudah ada. Itu kalau tawaran obligasi internasional ya. Itu namanya Eurobond seperti itu. Kalau dalam negeri bisa aja beli FR atau sukuk tabungan yang floating rate. Floating rate ini kan bisa juga dia di atas SBI. Jadi ketika Bank Indonesia naikin suku bunganya dia lebih tinggi. Bunganya lebih tinggi lagi. Dan ketika Bank Indonesia turunin, dia nggak turun, dia dipatok di 6,4% plus minus ya, gitu. Jadi itu yang kurang, masih edukasinya masih belum tersampaikan kepada masyarakat. Padahal sarana investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri banyak. Ada juga namanya ETF ya, ETF ada. Itu kombinasi antara obligasi ya dengan saham. Ada Bitcoin juga, ada Bitcoin ya. Juga banyak ya. Iya, cryptocurrency sekarang itu sudah legal di Indonesia. Di bawahnya Departemen Perdagangan. Dulunya ditolak, tapi sekarang sudah legal karena juga memberikan kontribusi besar berupa penambahan pajak. Kenapa dulu ditolak? Iya maklum, waktu baru muncul kan banyak ya isu-isu lah. Banyak kenapa isu-isu gitu Bitcoin ya. ini seperti ini dan lain sebagainya. Tapi namanya era digital, era disruption yang tidak bisa dibatasi lagi. Setiap tahun kita mengalami era digital loh. Iya. Ya, kita pesan makanan aja sekarang udah pakai GoFood. Iya, dulu benar. harus jalan kaki kan. Apalagi pesan coto. Jadi, ya. Betul. Nah, habis ini kita makan coto nih. Mbak Reski mau traktir. Jadi negara yang mau berkembang seperti Jepang dan lain sebagainya, jika ingin berkembang suatu negara atau komunitas atau seseorang itu nggak bisa membatasi dirinya. Benar. Harus mengikuti perubahan waktu sama. Iya, kalau membatasi dirinya kita sudah ketinggalan gitu ya. Benar. Bitcoin, cryptocurrency itu memberikan kontribusi besar dalam hal pajak loh. Iya. Nah, dan itu bagus juga. Tapi dia alokasi asetnya kalau nggak terlihat. Jadi itu penambangan. Kalau dibanding dengan saham, obligasi itu kan ada surat utang, ada kertasnya, ada lembarannya. Kalau misalnya saya beli sahamnya Telkom itu kan berarti kita sebagai pemilik perusahaan Telkom. Iya. Kita tinggal beli sahamnya, investasikan, setiap tahun dapat dividen. Betul. Kebetulan saya punya sahamnya juga ya. Ada sahamnya juga. Ada. Keren. Seperti itu. Oke, baik, kalau gitu kita ke Mbak Reski lagi nih. Kira-kira bagaimana UMKM ini bisa mendapatkan akses terhadap pendanaan atau investasi di tengah situasi deflasi nih, Mbak? Jadi yang menurut
untuk mendapatkan pendanaan gitu. Pendanaan. Jadi kalau di salah satu bank yang saya tempat ini, kita mewajibkan dia buka rekening dulu. Oke. Terus dengan semua transaksi yang terjadi di produksinya dia, kita harus lihat, dan nanti itu kita mau menghitung berapa kesanggupan bayarnya dan tercipta nominal berapa yang harus diberikan. Seperti itu. Pada saat ini kan KUR 6% ya per tahun. Itu dia sekitar 1 sampai 500 jutaan yang bisa kami berikan kepada nasabahnya. Oh, jadi ada batas, ada limit gitu ya? Ada limitnya. Oke, nggak boleh lebih. Dan kalau yang untuk KUR memang nominalnya memang 1 sampai 500 juta. Oh gitu. Sampai 500 juta ya? Saya nggak tahu. 500 juta? Ya, Ibu mau. Ade mau? Enggak lah. Nggak bisa. 500 juta? Iya. Itu semua kan kalau KUR? Takut saya kalau menghitung 500 juta nanti. Nggak bisa bayar ya, bisa ambil, bisa bayar ya. Bisa ambil tapi nggak bisa bayar. Memang kalau bilang 500 juta, wah, pas giliran membayar, dapat dari mana nih? Jadi kalau pelaku UMKM ini kita lihat kapasitas produksinya. Oh, lihat produknya mungkin ya Kak ya? Ya, proses dalam pendampingan digitalisnya kita juga lihat terekam bahwa jumlah yang bayarkan ke mereka. Jadi kita bisa dapat, kita bisa kasih. Dan itu memang kita akan menawarkan ataupun pelaku-pelaku ini yang binaan ekspor ini yang langsung meminta ke kami, boleh dong kita dibantu. Tapi memang ada pelaku UMKM itu sampai meminjam sampai 500 juta gitu ya Kak ya? Iya, karena setelah kita dalam prosesnya kan memang ada peningkatan kami lihat. Ya, kita juga berani ya. Tapi sampai sekarang nggak ada kendala kan? Sampai saat ini kita kan memang aman-aman saja. Terpisah antara yang memproses dengan yang ketika dia bermasalah. Tapi selama ini tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Insyaallah. Oke. Nah, kira-kira ini Kak, bagaimana strategi pengelolaan dana investasi yang optimal bagi UMKM agar tetap produktif dan efisien dalam situasi deflasi? Jadi kalau dilihat dari perluasan bisnis mereka juga ya. Kalau dia dari awalnya sektor kecil menjadi besar, itu akan kita berikan pinjaman melalui layanan finansial berstep. Artian ya seperti tadi yang BNI Wirausaha menjadi ke modal kerja, terus nanti akhirnya ke yang lebih tinggi kredit investasi seperti itu. Dan rata-rata memang akan menuju ke situ. Dan harapan kami memang pelaku-pelaku dari bina ekspor kami itu akan menjadi lebih besar, artian masuk ke mancanegara. Ya. Tapi sayang sekali kita mau bahas panjang kali lebar kali tinggi ya. Tapi apa boleh buat ini ya, karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan dulu sampai di sini. Nah, sebagai closing statementnya dulu untuk Kak Reski nih, kira-kira nih Kak Reski, apa rekomendasi konkret ini bagi UMKM agar bisa memanfaatkan intervensi investasi di tengah situasi deflasi? Jadi memang BNI ikut berperan ya dalam salah satu bank di Indonesia. Jadi berharap bahwa dengan adanya programnya ini dari yang terjadi peningkatan skala kecil menjadi produksi yang lebih besar melalui bantuan stakeholder yang terkait di dalamnya, seperti itu. Kalau Pak Adrian sendiri closing statementnya nih ke Pak Adrian, langkah-langkah strategis apa yang harus diambil oleh pemerintah dan sektor swasta untuk memitigasi dampak deflasi terhadap UMKM melalui intervensi investasi? Ya, kalau jadi judulnya unik ya, jadi saya harus gabungkan 3 untuk menjawab ini. Benar, harus dibagainya ya. Jadi kalau pertama yang paling penting adalah kebijakan pemerintah, lagi-lagi yang pro rakyat seperti itu. Itu aja sepermintaan saya ya, karena saya juga mewakili masyarakat seperti itu ya. Jadi kebijakan-kebijakan misalnya apapun itu sebaiknya pro rakyat sehingga tidak membebani masyarakat, pengeluaran spendingnya itu menurun seperti itu. Katakanlah seperti saat ini. Secara teori, secara angka-angka inflasi kita rendah, turun dari 3% turun ke 2,12. Tapi setelah saya cek ya, di retail sales itu malah minus 7%.
berarti daya beli masyarakat melemah. Kenapa mereka melemah? Apakah nggak punya uang? Saya rasa mereka punya uang, tapi mereka membatasi untuk belanja. Jadi kebijakan yang pro rakyat itu saja sih yang saya harapkan. Oke, baik. Kalau begitu, sekali lagi karena kita udah dibatasi waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Obrolan UMKM yang membahas tentang intervensi investasi dalam situasi deflasi bagi pelaku UMKM. Pak Adrian dan Mbak Reski, makasih banyak, sukses selalu ya. Jangan bosan-bosan mampir di sini ya. Beliau sudah bilang insya Allah, berarti saya insya Allah juga. Iya. Makin sukses selalu semuanya ya. Oke, kalau gitu pamit Mak. Kita bertiga juga di Obrolan UMKM. Terima kasih untuk sahabat budaya yang saat ini dengarkan program acara Obrolan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.